Pemirsa, dalam politik internasional, negara-negara kerap melakukan antisipasi yang begitu tinggi ketika ada negara lain yang mencoba mengancam kedaulatannya. Antisipasi tersebut semakin mencuat apabila negara yang mengancam adalah negara adidaya seperti Amerika Serikat. Dan belakangan, antisipasi semacam itu tengah dialami oleh Tiongkok yang selalu diancam oleh Amerika dan sekutunya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana Amerika kembali memprovokasi Taiwan melalui pertemuan antara pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Kevin McCarthy yang bertujuan untuk mendukung kemerdekaan Taiwan. Provokasi itu tentu saja membuat Tiongkok geram, sehingga wajar jika kemudian militer Tiongkok merespons pada 10 April lalu bahwa pihaknya siap untuk berperang. Setelah menyelesaikan latihan tempur berskala besar di sekitar Taiwan sejak 8 April kemarin dan menaikkan anggaran militer hingga mencapai 1,55 triliun yuan atau sekitar 3.432 triliun rupiah di bulan Maret sebagai bentuk antisipasi. Makanya, saat salah satu memo dari petinggi Angkatan Udara Amerika, Jenderal Mike Menahan bocor, terungkap bahwa provokasi itu berujung pada perang antara Amerika dan Tiongkok pada tahun 2025 dan disebabkan oleh adanya peningkatan militer Tiongkok. Dari fenomena geopolitik tersebut kita patut pertanyakan, mengapa Tiongkok terlihat semakin berani? Apakah ini bukti keagresifan Presiden Tiongkok Xi Jinping? Atau adakah faktor lain yang luput dari perhatian orang yang akhirnya membuat Presiden Xi bertindak demikian? Nah pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, semenjak konflik Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022, ada satu tren dalam pemberitaan internasional yang selalu menjadi perhatian publik internasional, yaitu perlunya penguatan kembali fungsi pertahanan negara barat atau yang kita kenal sebagai Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dari perspektif NATO, selain kepada Rusia, perhatian mereka sejak tahun lalu juga tertuju pada Tiongkok. NATO, aliansi yang dibuat ketika masa Perang Dingin tersebut bahkan dengan jelas mencap Tiongkok sebagai potensi ancaman. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan hubungan dengan negara-negara yang cenderung pro-barat di kawasan Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Itu sebabnya jurus andalan yang sering mereka mainkan adalah provokasi dan mengancam kedaulatan Tiongkok. Jika itu belum cukup membuat Tiongkok panas, maka pelatihan militer dengan negara sekutu di Asia Timur dan pengerahan sebagian armada Amerika Serikat ke kawasan Taiwan sepertinya melengkapi kemelut geopolitik di kawasan ini. Mungkin saja hal itu pada umulannya dilakukan Amerika dan NATO untuk memberi semacam gertakan pada Tiongkok agar tidak coba-coba mengirim bantuan ke Rusia misalnya, atau bahkan dengan segera menyerang Taiwan. Namun sepertinya strategi tersebut gagal lantaran Tiongkok menganut defense neorealism. Kenneth Waltz dalam bukunya Theory of International Politics menjelaskan bahwa defense neorealism adalah perspektif geopolitik yang muncul akibat adanya dua perang dunia. Teori ini meyakini bahwa upaya yang dilakukan sebuah negara untuk mendapatkan keunggulan kekuatan di panggung internasional bukanlah digunakan untuk tujuan menyerang, melainkan untuk mempertahankan diri dan menjamin eksistensinya. Itulah sebabnya pandangan defensif neorealism ini sepertinya cukup relevan jika kita ingin melihat pola pikir kenapa Tiongkok belakangan meningkatkan kapabilitas militernya meskipun tengah mendapat tekanan dari Barat. Sekilas itu terlihat seakan-akan Tiongkok yang memanas-manasi keadaan. Tapi kalau kita mencoba melihat dari perspektif yang lebih luas, maka sebenarnya akan terlihat jelas bahwa Tiongkok sesungguhnya hanya bersiap menjaga diri bila akhirnya narasi ancaman perang di Asia terus dimainkan. Bahkan bisa saja tanpa provokasi perang pun Tiongkok akan tetap menunjukkan kekuatan militernya. Karena Tiongkok beranggapan apabila Amerika dan NATO terus dibiarkan bertindak seenaknya di Asia Timur, maka bisa saja ke depannya diskriminasi politik maupun ekonomi akan terjadi pada mereka. Buktinya, dengan adanya penguatan jumlah armada sekutu di sekitar Laut Tiongkok Selatan,
secara tidak langsung menjadi ancaman gertakan blokade ekonomi bagi Tiongkok. Nah, maka dari perspektif Tiongkok inilah kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana pandangan dasar Tiongkok sebenarnya. Namun, bagaimana dengan pandangan Barat? Kenapa mereka seringkali melempar narasi yang begitu provokatif pada Tiongkok? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa berkaca pada buku John Mearsheimer berjudul The Tragedy of Great Power Politics. Di dalamnya, Mearsheimer mempopulerkan sebuah istilah yang disebut Great Power Politics, yang melihat bahwa segala aktivitas negara dalam hubungan internasional selalu didasarkan pada kepentingannya untuk menjaga kedaulatan nasional. Mearsheimer juga menyebutkan, terkhusus negara-negara berkekuatan besar, mereka akan melakukan tindakan preventif atau mendahului agar negara lain yang dapat mengancam kepentingan mereka bisa diredam sebelum benar-benar menjadi ancaman. Dalam beberapa artikelnya, Mearsheimer menggunakan pandangan ini untuk menjelaskan bahwa perang Rusia-Ukraina adalah desain dari Amerika Serikat bersama NATO yang kerap memberikan tantangan-tantangan geopolitik pada Rusia, sehingga akhirnya Rusia merasa sangat terprovokasi untuk menyerang Ukraina. Padahal, jika Amerika benar-benar ingin menjaga perdamaian dunia, mereka bisa membuat kesepakatan dengan Rusia untuk menjadikan Ukraina sebagai zona netral. Dengan demikian, kalau kita bahas kebiasaan negeri Paman Sam yang terkadang terlihat provokatif, kita bisa salahkan saja doktrin politik luar negeri mereka yang disebut doktrin Monroe. Doktrin yang dicetuskan oleh mantan Presiden Amerika Serikat James Monroe tersebut awalnya digunakan untuk menangkal gerakan kolonialisme Eropa. Monroe melihat bahwa Amerika tidak bisa hanya bertindak defensif, tapi juga perlu melakukan tindakan preventif agar tidak memunculkan masalah yang serius ke depannya. Pandangan ini kemudian diadopsi hingga sekarang oleh Amerika untuk melakukan pembenaran atas sejumlah agendanya ketika mereka merasa perlu melakukan intervensi pada negara-negara lain di dunia. Jika pandangan seperti ini memang masih mengakar di perspektif luar negeri Amerika dalam melihat masa depan hubungannya dengan Tiongkok, maka sepertinya wajar apabila Tiongkok kerap dinarasikan sebagai sebuah ancaman geopolitik yang sebisa mungkin harus diredam agar tidak menantang hegemoni Amerika nantinya di masa depan. Sehingga wajar juga apabila Tiongkok seiring waktu merasa perlu untuk melakukan perlawanan meskipun hanya sebatas gertakan. Namun pada akhirnya bisa jadi gertakan semacam itulah yang justru ditunggu-tunggu oleh Amerika. Karena pada saat Tiongkok menunjukkan perlawanan, maka sekali lagi Amerika akan semakin memiliki justifikasi untuk memberikan tekanan yang lebih besar kepada Tiongkok. Jadi, Tiongkok sangat paham betul gertakan yang mereka lakukan dan apa sebenarnya tujuan dari provokasi Amerika tersebut, sehingga senantiasa berhati-hati agar tidak sampai bertindak gegabah lantaran sangat mungkin mereka nantinya memiliki takdir yang sama seperti Rusia. Nah pemirsa, demikian Jurnal Barata kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Andrew dari Barata Online City Loving and Living. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.